Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan seluruh nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar di kajian rumah hijrah pada malam hari ini. Bismillah, yang aduh, mohon maaf sebelumnya ini internet sayanya kurang stabil ya. Jadi mungkin kalau misalkan suaranya putus-putus atau videonya putus-putus mohon maklum ya. Tapi suara saya terdengar Bapak Ibu? Jelas terdengar. Suara saya terdengar? Dengan bagus. Alhamdulillah baik. Dengan segala kekurangan, semoga yang kita lakukan pada hari ini diberikan kemudahan untuk belajar bersama. Kita niatkan untuk belajar ya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Pak Ustadz Afif, udah masuk ya Pak Ustadz? Tuh, Beauty. Dua pesos. Kenapa ada yang siapa? Jangan siapa? Siapa udah gini? Ini pakai gini parah banget. Duh, malah ngelakuin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, Pak Ustadz Afif sudah siap Pak Ustadz? Oke, Bismillah, siap. Alhamdulillah. Baik, Mantap. di, ya disiapkan dulu. Ini udah muncul ya tampilannya. Enggak mungkin bisa dibuka dulu untuk materinya Pak Ustadz. Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam. Mantap nih Pak Ustadz Afif. Rame di kolom chat ini lagi pada absen nih. Hadir, hadir berdua boleh nggak? Boleh banget. Bersepuluh juga nggak apa-apa ya. Karena kita belajar dimanapun kita berada, kita belajar bareng-bareng. Bismillah, semoga dimudahkan. Amin. Amir, kamunya duduk. Pegang nih. Kamu mau di-share-nya nggak? Duh. Oke, Mas Adib, jelas suara saya? Iya. Jelas Pak Ustadz. Maka Pak Ustadz untuk pemaparan berikutnya kami persilahkan. Kamera saya ini belum terlihat dah. Gimana tuh? Kenapa? Suaranya dimatiin. Coba.
Teman-teman yang lain tolong dimatiin dulu ya semuanya. Oke, kelihatan? Ya, masuk Pak Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita baca surat Al-Fatihah agar menambah keberkahan kita dan mudah-mudahan dengan wasilah membaca Al-Fatihah bisa memudahkan, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan malam hari ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa memahami ilmu-ilmu syariat Islam, yakni ilmu tahsin Al-Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatis sholihah liridwa'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما دائما على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu hadirin, santri, ada dari santri STQ, ada yang dari umum, yang semoga Allah muliakan, yang semoga pertemuan ini adalah salah satu pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Mas Adit, em, gambar saya kok nggak ada ya? Kameranya. Kenapa Pak Ustaz? Nggak apa-apa ya? Oke, nanti mumpung masih ada 40 pesan buat yang hadir ya, Insya Allah. Baik, hadirin, mohon sedikit terlambat karena memang ya sama-sama orang-orang sibuk di luar, baru sempat datang. Mas Adit juga baru sempat hadir juga, ya Mas Adit. 18 ini lumayan ngaretnya banyak. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, mungkin ada yang belum kenal atau sudah kenal ya? Dari 2014 ya, Alhamdulillah. Jadi itu pertemuan udah di Mas Adit sama Antum sudah ya, sehingga langsung aja ke materi. Tuh, bentar ya. Materi hari ini kita akan mengenal makharijul huruf. Teman-teman, suara dari Ustaz Afif, Mas Adib jelas? Masuk Pak. Mungkin mic-nya didekatin lagi ke mulut, barangkali bisa lebih gede Cek, lagi gitu suaranya. Coba. cek, Cukup cek. belum, Pak? Jelas ya? Nah, jelas Pak, jelas, jelas. Oke. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mulai dari makharijul huruf? Karena level tahsinul Quran itu bertingkat-tingkat.
Ya, tingkatan yang pertama sejatinya sebetulnya adalah makharijul huruf beserta contoh-contohnya, ya, atau praktek-prakteknya. Ibarat bangunan itu lebih utama, lebih kokoh di makharijul hurufnya. Halo, tes. Semuanya di itu ya, di moodnya. Ada pantulan. Dimatiin dulu, kecuali host. Ya. Yang kedua, tingkatan mempelajari sifatul huruf. Ya. Kemudian yang ketiga ada ilmu tajwid. Kemudian yang keempat ada ahkamul. Dan yang kelima ada ghorib, ada tribat, pemuskilat. Dan yang ketujuh ada kiroah. Baik itu kiratul sab'ah, kiratul asyarah, maupun kiratul arba'ata asyarah. Itu ya. Jadi ada level-levelnya. Karena ini adalah pertemuan perdana di komunitas hijrah atau di Yayasan Al-Qalam mungkin ya. Maka alangkah baiknya kita dari pondasi dulu ya, dari pondasi yang terkuat yaitu kita akan mempelajari makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharij itu keluar, al-huruf huruf, tempat keluarnya huruf. Itu ada 5. Baik, yang pertama ada al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut. Di al-jauf ini teman-teman semuanya ada 3 huruf ya. Ada alif, ada wawu, ada iya sukun. Jadi wawunya sukun, iya-nya sukun, dan ada alif. Ingat, alif itu sebetulnya tidak berharokat. Kalau yang berharokat dikatakan hamzah. Baik, di sini ada contohnya ya. Latihan juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wahajjahu qawmuhu qala حاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Itu adalah latihannya. Baik. Berikutnya ada aqsal halqi ya. Ya, yang pertama dari al-jauf, yang kedua ada al-halqi. Al-halqi dibagi 3 ya. Ya, di sini yang pertama aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan ini ada 2 huruf yaitu hamzah dan ha. Saya ulangi, ada 2 huruf hamzah dan ha. Itu digambar, monggo bisa diperlihatkan di layar. Jelas Bapak Ibu layarnya? Ustaz Adib jelas ya layarnya ya. Di sini ada hamzah. Ini letaknya di paling bawah tenggorokan. Ya, bisa dilihat di gambar itu, walaupun gambarnya agak baik. Hamzah dan ha. Begitu juga dengan ha. Ha juga satu tempat dengan hamzah. Maaf, Pak Afif, materinya belum muncul kalau di saya. Barangkali di teman-teman muncul. Di saya tampilannya masih di file, Pak. Oh, Iya, file manager. belum muncul. Belum belum masuk ke PPT-nya, Pak, kalau di saya. Padahal udah di-share loh. Bentar. Masa belum muncul? Itu udah muncul belum? Sudah, Nah, Pak. sekarang sudah, Pak. Sudah. Mas- Iya, diingatkan ya, Mas Adib. Tadi saya udah share Baru ini muncul 2 Pak kali. Ustadz. Udah kan Iya, Pak. materinya? Iya, tadi saya Oke. kira jaringan sayanya yang ada problem Oke. gitu. Ini banyaknya Sekarang hadir nih Mas Adib. udah kelihatan. Iya, udah muncul, Pak. Maka Oke. bisa dilanjutkan. Baik. Ada 40-an. 44 yang hadir, Masya Allah. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu.
44. Boleh di screenshot Mas Sadib, nanti bisa dipublikasikan atau di foto. Al-jawab tadi udah diterangkan ya Bapak Ibu. Kita masuk ke next. Nah gimana? Oke, udah next. Hamzah udah diterangkan, H udah diterangkan. Masih jelas kan ya materinya Mas Adib? Iya, Ustaz. Oke. Masuk ke wastol halki. Ya, tadi aksol halki. Dilihat gambarnya. Wastol halki ada huruf H. Tengah-tengah tenggorokan. Selain H, di sini Ain. Ya, H, A. Tengah-tengah tenggorokan. Itu namanya wastol halki. Di sini ada contoh. Aiduna aishatin i'tada tattali'u ala dan seterusnya. Kalau di bawah itu latihannya. Ya, biasanya santri-santri itu nanti akan membaca, memberanikan diri untuk latihan di bawah. Tapi next time insya Allah. Dan yang ketiga ada adnal halki. Apa itu adnal halki? Itu ujung tenggorokan. Ya, ujung tenggorokan. Tadi aksol halki pangkal, wastol halki tengah tenggorokan, dan sekarang adnal halki. Ya, jadi ke atas ya, ujung itu di atas. Ujung tenggorokan ada apa saja? Ada huruf kho. Yukhadi'una mawakhira khifatan akhuka dan seterusnya. Selain kho, di sini ada ghin ya. Huruf gho. Ghohi hubag ghislinin la tuzigh qulubana ghufranaka dan seterusnya. Ini adalah makharij al-halq tenggorokan. Ada anal haki, ada wastul haki, dan ada aqsal halki. Yang ketiga adalah al-khayshum. Apa al-khayshum? Rongga hidung. Siapa? Hurufnya apa saja? Mim yang bertasydid. Nah, jadi tempatnya itu di rongga hidung ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Ilaihinna lahunna inna innama innakum dan seterusnya. Ya, latihannya di bawah itu ada ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu semua menggunakan nun dan mim yang bertasydid. Lanjut yang keempat ada asyafatain. Nah, asyafatan atau asyafatain dua bibir. Hurufnya fa bawah ma. Ini yang pertama fa, ini waw, ya, ini ba, dan ini mim. Fa bawah ma. Insya Allah mudah dipahami ya. Kita sedikit singkat-singkat ya. Kemudian yang kelima ada alisan. Dimulai dari aksolisan. Ya, paling belakang dulu berarti ya. Aksolisan itu ada dua ya. Kof dan kaf. Kalau kof, pangkal lidah terjauh atau pangkal atas huruf kof itu uh, di atasnya ada kaf gitu. Pangkal lidah terjauh lebih sedikit ke bawah dari kaf, yaitu keluarlah huruf kof. Ya, satu tempat, satu makhraj ya, berdekatan sedikit dengan huruf kaf. Yang mana kaf itu pangkal lidah terjauh lebih sedikit ke atas dari kof. Ya, kof itu lebih ke dalam aksol ya. Kalau kaf di atas kof, sama-sama aksol. Itu. Cuman kalau tempat berdekatan, korib dekat. Itu. Berikutnya ada wastulisan. Wastulisan itu tengah lidah. Ya, yang pertama ada jim, tengah lidah. Kemudian yang kedua ada shin, dan yang ketiga ada ya. Atau bisa disingkatnya syajaya, bangsanya syajariyah. Tadi kof kaf itu bangsanya atau lakopnya itu lahwiyah, syajaya itu syajariyah. Lakop itu bangsa atau julukan sebutan. Baik. Kemudian berikutnya ada torful lisan, ujung lidah. Ujung lidah bertemu gigi seri atas.
Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Atau bahasa lainnya ujung lidah dan pangkalnya gigi muka dua yang atas. Keluar 3 huruf. Yang pertama ta, ya bisa dilihat di gambarnya huruf ta. Kemudian ada dal dan di sini ada po. Atau boleh dal tato, ta dal to, silakan masing-masing ya. Ya, dal tato supaya mudah. Dal tato, ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Baik, insya Allah ini di sini yang hadir banyak yang santri kelihatannya. Ya, santri Saung Tafid, jadi kemungkinan besar sudah pada menguasai. Nggak apa-apa, namanya murojaah lagi. Baik, berikutnya ada torful lisan. Ya, torful lisan, tapi torful lisan ini ujung lidah dan atasnya gigi muka yang bawah. Atau bahasa lainnya, ujung lidah bertemu pangkal gigi seri Pak, nggak ada bawah. suaranya, Pak. Cek, cek. Ada suara nggak? Cek. Ada Pak, masuk Pak. Pak, nggak ada gambar, Pak. Mungkin sinyalnya ya. Nggak Kalau ada di sini orangnya, Pak. Bisa jadi juga, Pak. orangnya, Pak, nggak ada orangnya. orangnya Nggak siapa? kedengeran, Pak. Aku dengar Ada Pak, ada Pak. kedengeran. Kata Nggak ada, Pak. hostnya Belum ada, Pak. Mas Mas Nggak udah ada, Pak. jelas Mas Adib? Jelas ya Mas Adib ya? Iya Tuh. Pak, mangga Pak. Kalau Bisa kalau Pak. Mas Adib jelas ya. Mungkin teman-teman boleh dicek ya sinyalnya. Ah, cek, Pak, halo. nggak ada orangnya lagi, Pak. Iya, lihat fokus dulu ya. Fokus ke materi dulu. Nanti orangnya ya. Oke, di-mute lagi silakan biar lebih fokus. Boleh kalau video boleh dinyalain, tapi kalau suara boleh dimatiin dulu. Kalau misalkan ternyata nggak bersuara, bisa japri ya. Di chat itu ya, boleh ada chat. Oke, tuh banyak chat ini yang masuk nih ya. Banyak yang hadir, 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 hadir. Itu. Nanti bisa japri aja kalau misalkan masih ada kendala. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Baik. Next. Ini short sa za so zai ada ujung bertemu tulisan. Berikut ya. Ini juga 3 lagi. Sa za zo. Sa za zo ini maksudnya adalah ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Atau bahasa lainnya ujung lidah dan ujung gigi muka dua yang atas. Jadi, muka itu berarti di depan. Baik, ini bangsanya atau lakopnya adalah sawiyah. Kalau zasaso tadi itu asalia. Kalau daltato niyut'iyah. Ya, lakop sebutannya itu ya. Masuk ke berikutnya ada torfulisan juga. Torfulisan itu ujung lidah. Dua tepi lidah terdekat keluar huruf lam. Ya, di belakang lam ada nun. Jelas? Ya, di belakang lam ada nun. Jadi nun itu ujung lidah lebih dari lam. Atau bahasa lainnya ujung lidah dan ujung gigi muka dua yang atas hurufnya. Itu. Lidah setelah makhrajnya dan lebih masuk lagi ke punggung lidah. Atau bahasa singkatnya ro itu di punggung lidah. Jelas ya Mas Adib ya? Mas Adib, jelas ya? Iya Pak, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Next, berikutnya di sini ada huruf dot. Dikit lagi. Dot itu dua tepi lidah. Jangan dikasih terdekat. Ya, bedanya kalau dot itu memang sebutannya sendiri, single ya. Dot itu single. Jadi nggak ada kawannya. Ya, dua tepi lidah yang ditempelkan ke gigi geraham, baik kiri ataupun kanan. Ya, bangsanya janbia. Kalau tadi lam nun ro itu bangsanya zalkia. Baik. Nah, ini tabelnya, ya, tabel singkatan.
Tadi kita udah jelaskan rongga mulut, ya, ada alif waw ya sukun. Tenggorokan itu kalau aksol ada aha, wasqol ada ha, a, kemudian ada ujung tenggorokan ada kho dan hui. Kemudian alisan yang pertama itu ada kof tadi, pangkal lidah terjauh lebih sedikit ke bawah dari kaf, sedangkan kafnya pangkal lidah terjauh lebih sedikit ke atas dari kof. Oke. Kemudian di sini ada syajaya, syajaria, tengah lidah, ada huruf dot, dot janbiyah itu samping. Kemudian lam, nah lam dan nur itu beda-beda ya tempatnya ya. Kalau lam itu dua tepi lidah terdekat, kalau nunnya ujung lidah lebih sedikit ke bawah dari lam, dan roknya itu punggung lidah. Atau bahasa lainnya ujung lidah setelah nun. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini apa tabel singkatan simpulannya. Kemudian tadi ada ujung lidah bertemu gusi atas, ya, yaitu hurufnya delta to, atau bahasa lainnya ujung lidah bertemu pangkal gigi siri atas. Gusi boleh, pangkal gigi siri atas bertemu gusi itu keluar huruf delta to. Bangsanya niltoiyah. Kemudian ujung lidah bertemu ujung gigi depan, itu keluar huruf sa, za, zo. Bangsanya sawiyah. Dan ujung lidah di antara gigi atas dan bawah, yaitu sa, za, so asaliyah. Baik. Kemudian makhraj berikutnya ada dua bibir, syafatain, fa, bawah, ma, ya, sudah diterangkan tadi di awal. Dan yang terakhir di sini ada rongga hidung, nun dan mim yang bertasydid. Baik, itu secara materi nanti kita akan prakteknya. Oke, sebelum kita praktek, ya, eh, kembali ke host dulu mungkin ya. Nah, bentar, bentar. Ada yang mau tanyakan atau langsung praktek, Mas Adib? Emang nggak Pak? Oke. Ibu, adik-adik semuanya, sebelum kita praktek, ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan? Jelas semuanya? Mangga Bapak Ibu, teman-teman barangkali ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan. Oke, kita sambil nunggu bertanya, boleh nanti ketik aja ya di komentar. Itu ada masuk chat nih. Oke, praktek langsung tar. Oke, siap. Ya, kita akan praktek. Oke, kembali ke atas. Bentar. Ya, ini praktek per huruf dulu ya. I, U, ba, U, an, ani, a, na, an, mu, ni, ba, I, an, ani, a. Ini adalah praktek yang per huruf. Babi, boba, boba, di, babna, nal, mu, lima, bi, ba, tiba. Jadi dipraktekkan juga hukum tajwidnya. Bukan babi buban, bukan ban, tapi bubam dan suka bertelang. Bab, mantulnya juga dipakai. Lanjut, tati tubat tutang tanitat naminal mutnimati tang tanita. Yang perlu kita garis bawahi, kalau tak sukun itu hamasnya jelas. But, but, tapi kalau bukan sukun, ya, jangan terlalu hamas. Biasa aja. Tak itu, jangan tati itu, jangan berlebihan hamasnya. Ya, karena setiap huruf itu minimal ada 5 sifat. Ya, nanti kita akan dipelajari di pertemuan akan datang, insya Allah. Jadi kalau misalkan tanya tidak sukun, maka biasa tati itu. Kecuali kalau sukun, bat itu. Kalau si subat di tengah-tengah gigi ya, Bu ya. Ya deh semuanya. Si subat tusan sanitasna minal muslimati sang sanisa.
Jani jubaj. Juja jani jajna minal mujni majijan janija. Hahi hubah. Ingat ya, kalau ha itu tengah tenggorokan. Ya, wastal halki. Hahi hubah. Huhan hanihah namina muhni mahihan haniha. Khahi hubah. Khuhan khanihah naminal muhni mahikhan khanikha. Terus sampai ya. Bisa dipahami ya? Ada yang mau coba praktek makharij ini? Oke, bentar. Next. Oke. Enggak. Tadi ini sudah. Sekarang ini. Huruf dal. Ingat, dal itu ada di mana? Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Oke. Adakah yang mau coba dari adik-adik? Jadi siapa dulu nih? Dari coba dari Mama Dia mungkin ya. Mama Dia, halo. Silakan dibuka ya. Ya, Huruf dal coba mah. Dadi dubad. Silakan. jadi dubad Iya. udang jadna minal Oke, satu gitu. lagi za-nya. Betul. Jadi dubad udang jadna minal majidan sabuga. Oke, saya nanya ke Mama Dia, kalau dal itu makrojnya di mana yang barusan kita terangkan? Dari ujung lidah Mm-mm. bertemu dengan Mm-mm. pangkal Ujung. jari bagian atas. Bukan pangkal, ujung gigi seri ya. Oh, ujung gigi Gigi seri seri atas. bagian atas. Iya. Ya, Oke. Baik, terima kasih Mama Dia. Ini berarti paham ya. ya. Oke, yang lainnya harap tunggu ya. Jangan dulu dinyalain. Saya tunjuk siapa. Bentar. Mungkin Ibu Erni mungkin ya. Ibu Erni mau coba? Silakan di bagian ro. Ro, ri, ru, bar, ru, ror, ri, ror, na, minal, mur, ri, mari, ror, ri, ro. Ada Bu Erni? Atau masih malu-malu? Baik, kita coba ke siapa Mas Adib kira-kira? Bu Nunik ya. Ada Bu Nunik? Halo? Oke, coba Jihan. Jihan, dengar suaranya Ustaz Afif? Dengar, Dinyalakan. Pak. Silakan baca Rori Rub. Rori rubar rura rira mina riri rira. Oke, Za satu lagi. Zazizubas, silakan.
Zazi zuba zuza zani naminal muzni maziza zani za. Oke, Bapak Ibu ini salah satu santri STQ ya, Jihan itu. Oke, terima kasih Jihan. Oke, Jihan, coba jawab dengan pertanyaan Ustaz Afif. Ro itu makhroja di mana? Punggung lidah. Oke, saudaranya siapa aja? Lam nun ro. Oke, bangsanya apa? Zalkiyah. Zalkiyah. Kalau Zai, gimana makhrajnya? Tadi yang barusan Ustaz Ujung terangin. bertemu pangkal gigi seri bawah. Oke, ujung lidah bertemu pangkal gigi seri bawah. Bawah. Saudaranya apa saja? Jasa so. Zasaso. Terus bangsanya atau lakopnya Asaliyah. Asalia. Oke, good. Terima kasih Jihan. Silakan kembali. Iya, Oke. Pak. Kira-kira ada yang mau mencoba? Tadi Andin, Putri Andin sudah. Terus ada tadi Uti Rohayati sudah ya? Ibu Uti. Boleh coba Ustadz. Oke. Si Subas. Nampak Ustadz itunya? Apanya? Ininya. Layarnya, ya. Kok nggak nampak? Ya, ini adanya di Udah nampak. Dadi Dubad. Sa. Ya, garis ke-5. Saya tidak nampak di saya. Mungkin di scroll ke bawah deh. Adanya Kalau di sa, sin apa sa? iya, sa biasa, sa kecil. Saya si Subas, silakan. Saya tidak nampak Ustadz, adanya sin, so, Oh, Shin. ya. Ya udah, silakan. Shin besar. Oh, sin besar. Silakan. Syasi subas susan sasi sasna minal musni masih sa. Tajuknya berlaku ya, Mak. Eh, Ya. Syasi Subas. Ya. Syasi subas Susan. Ya, Susan. susan Shani Shash. Daminal Mushni minal Bashishan. musni Shani Shash. Shanisha Jadi nun sukun bertemu shin itu ikhfa berlaku. Ifa Akan sosi subas so si subas susan soni sus soni sat sos soni sosna minal musni mas masih so. son. Oke, nanti ada hukum tajuknya. Terima kasih, Ma. Mama tadi Mama siapa? Iya, tadi. Ya, betul. Ya, Mama Uti huruf shin itu makhrajnya di mana? Yang barusan Ustadz paparkan. shin itu di pangkal lidah ketemu dengan gigi seri bawah. Ini Di tengah lidah. Di tengah tengah lidah. lidah. Iya, tengah lidah. Ya, hurufnya syajaya tengah lidah. Nah, lakopnya, julukannya itu Syajariyah. Begitu, nggak apa-apa. Kalau shot di mana, Mama Uti? Shoot, Shot, shoot, shoot. shot. So, itu di tengah. Bukan. Di ujung lidah, ya, bertemu pangkal gigi seri bawah. Nah, itu namanya shot. Nggak apa-apa. Nah, namanya juga baru belajar menurutnya. Oke, nggak apa-apa. Udah bagus kok tadi, udah berani. Oke, terima kasih Mama Uti. Berikutnya, coba Jawab, kan saya tidur. kancanya tidur. Eh, kan ini siapa? Diva. Diva di huruf do di do bab. Silakan. Do di du ba du dong do ni do dan na minal modeli dong do ni do Do-nya nggak boleh mantul ya. Jangan bab. Nggak boleh mantul. Bukan kol-kola. Ulangi coba. do di du ba
Du dong do ni do na minal mud lima di dong do ni do. Oke, bagus. Satu lagi, top itu bapak, silakan. Roti itu bal tu tong tani to to na minal mud lima ti tong toni to. Oke, Mama Diva, ini ada huruf dot ya. Dot itu makrojnya di mana? Di dua tepi lidah. Oke, dua tuh lidah. Tapi Singgalila nggak ada saudaranya ya, nggak ada kawannya. Tapi mempunyai lakob, julukannya atau bangsanya apa? Janbiah. Oke, good. Satu lagi, ini oh ya, topi itu bapak. To itu makhorijil hurufnya di mana? Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Oke. Eh, apa saja siapa? Dal tato. Dal, tato, good. Terus bangsanya apa? Nit. Nit, iya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mama Diva. Silakan kembali. Hmm. Oke, jadi gitu ya, memberanikan diri. Memberanikan. Berikutnya, kira-kira siapa lagi yang mau menjawab? Eh, Kalau Ibu Nurma Syukur siapa ya? Ada orangnya? Halo, Syukur. Oke, ini kebanyakan santri-santri yang hadir. Gimana? Santri Saung Tafid Quran. Ada yang mau coba? Silakan. Fakih. Halo, Fakih. Keke. Ada orangnya Keke? Keke Litya Saputri. Untuk Ana Yusuf. Ada orangnya Ana Yusuf. Halo, Mama Ana. Oke, mungkin masih malu atau gimana nih? Masih malu. Jangan malu ya. Halo, ini siapa? Dengan siapa nih? Ada suara? Dengan Ana Ustadz. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wa- wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Yusuf. Iya, Ana. Oke, Ana Yusuf. Ibu Ana Yusuf mencoba huruf Dho. Dho, zi, zu, bad. Gak boleh mantul ya. Silakan coba. Saya coba ya Ustadz. Ya. Do, du, Lodna minal muzni madidan zanida. Oke, good. Coba Ai'uba. Silakan. Ai'uba. Hmm. U'an U'an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Oke, Mama tadi Mama Yusuf ya. Coba kalau huruf Dho itu makrojnya di mana, Ma? Huruf do itu makhrajnya sisi lidah ketemu geraham atas. Oke, good. Atau bahasa lainnya ujung lidah bertemu Iya, udah. ujung gigi seri atas ya. Kalau geraham itu bo, Ya. uh, zo dengan bo Oh iya, iya. berbeda Ini ya. do tadi ya. Ujung Iya, lidah bertemu ujung gigi atas seri ya Pak atas. Ustadz. Ya. Oke, good. Punya saudara, saudaranya siapa saja tuh? Sa Eh, do, za, ta. Oke, Eh, good. do, za, sa. Iya, sa. Namanya atau julukannya apa?
Sa, sawiyah. Oh, Sawiyah, good. Ain itu makhrajnya di mana? Nama eh, tengah tenggorokan. oh, di tengah tenggorokan. Ya. Saudaranya siapa? Ha. Oke, good. Ha dengan oke. Bangsanya atau lakopnya wasfal Pas, halki pastel haki. disebut dengan halqiyah. Ya. Terima kasih Mama Ya. Ana, Masya Sama-sama Pak Ustadz. Allah. Ya, boleh kembali. Ada cek Bapak, saya mau izin keluar. Monggo, santai aja. Waduh. Baik, Bapak Ibu, itulah praktek ya. Sebetulnya ini nanti insya Allah kalau mau bisa japri saja ke moderator, yaitu Mas Adib. Kalau misalkan mau filenya bisa bilang ke beliau, nanti beliau yang akan men-share. Ini materinya sudah semua ya. Eh, Praktek kalau nanti ya sifat atau huruf nanti pembahasannya. Kita sudah al-jauf, rongga rongga mulut, alif awaya sukun. Kita juga mengenal al-halqi, tenggorokan. Yang mana al-halqi ini dibagi dan al-halqi ada aqsal halqi. Dan kita juga sudah menjelaskan tentang al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Rongga rongga hidung nun dan mim yang bertasydid. Kemudian sudah mengenal juga asyafatain, ya, fa bawama, ya, syafawiyah. Mengenalkan tentang alisan, ya, yang mana alisan itu dibagi 10. Tato, tadado, ada lam, kemudian ada nun, ada ro, ada syajaya, ada bot, ada kaf, dan ada kof. Semuanya sudah semuanya. Bisa dilihat di layarnya itu. Ya, adapun nantinya Bapak Ibu silakan nanti dilanjutkan di rumah karena nggak mungkin semuanya dipraktekkan itu nggak mungkin. Karena waktu kita terbatas ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pengen personal reading bisa japri ya atau bisa menghubungi Mas Adi Tutor. Ya, barangkali pengen dalam untuk mengenal makhraj dan mengenal lainnya bisa menghubungi moderator biar nanti bisa ada waktu tambahan atau waktu di luar Zoom ini. Baik, saya kembalikan untuk moderator. Siapa tahu ada yang mau nanya, oh ya. Boleh nanya di luar tema. Yang penting masih lingkupan tahsinul Quran. Monggo, Mas Adib, silakan. Saya kembalikan ke Antum. Baik, terima kasih Pak Ustadz Afif ya. Sekarang enggak Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya barangkali ingin ada yang ditanyakan terkait tahsin Quran ya. Tentang ini materi kita makhrajul huruf. Atau mungkin barangkali di luar tema yang berkaitan dengan tahsin Quran, maka boleh ditanyakan. Silakan. Bu Umi, kali mau nanya Bu Umi. Mama dia. Mangga, Mama dia dipersilakan. Bismillah. Ustadz mau bertanya, kemarin ini kan hukumnya membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid itu fardu ain. Uh, Bagaimana apabila ada orang yang istilahnya ingin segera membaca Al-Quran, tetapi terburu-buru, kemudian tidak mau mempelajari dengan betul sehingga membaca Quran, nekat membaca Quran, tapi dengan makhorijul yang keliru, tajwid yang keliru, yang saya takutkan itu nanti kan bisa mengubah arti. Bagaimana hukumnya dengan itu, Ustaz? Terima kasih. Mas Adib langsung jawab atau gimana? Jawab dulu ya. Baik.
Jadi ada beberapa yang mohon maaf ya, membaca Qur'annya masih berantakan, masih bisa dikatakan masih kurang lah makrotnya. Mohon di mute dulu ya, biar jelas suaranya ya. Bentar, jangan dulu pada dengarkan baik-baik. Pertanyaan dari Mama Dia itu intinya, kan mempelajari hukum tajwid yang fardu ain betul ya, karena kita membaca Al-Qur'an harus menggunakan ilmu ya. Kemudian ada beberapa yang itu kurang gitu ya Bu ya. Begitu ya Bu. Kenapa berarti hukumnya tah? Hukumnya bagaimana? Hukum maksudnya hukum Kamu kayak nggak mau belajar, tapi nekat baca Al-Quran terus gitu, bagaimana? Oke. Di dalam fikih dikatakan, saya mengutip pendapat-pendapat dari kalangan para alim ulama, ketika kita sholat masih berantakan bacaannya, ya bacanya, tapi kekurangan tersebut kita masih berikhtiar, masih ingin mempelajari ya, ya. Jadi tidak tahu dimaklumin, ada yang tidak tahu tidak dimaklumin. Kalau kita terus belajar tapi masih belum bisa, ya belajar lagi masih belum menguasai, belajar lagi masih belum menguasai, insya Allah terus Bu ya, jangan bosan. Dan karena gini Bu ya, Islam itu sesuai dengan kemampuan dan tidak memaksa. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memaksakan sesuai, harus perfect, harus sempurna. Ada yang ada yang bawaannya itu, mohon maaf, pelo, ada yang bawaannya itu cadel, macam-macam. Ya, selagi orang tersebut terus menerus belajar, insya Allah ya, dimakfu. Tapi jangan coba untuk mengimami, karena beda babnya. Syarat untuk mengimami sholat, nah itu harus yang fasih bacaannya, harus yang tartil, wartil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran harus dengan tartil sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ya. Jadi untuk sholat sah atau tidak, wallahu alam. Kalau itu hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala, tapi berdasarkan keilmuan, selagi orang tersebut masih kuat belajar, masih kuat terus-menerus istiqomah belajar walaupun ada kekurangan, insya Allah Allah Maha pemurah, Allah Maha lembut, Allah Maha adil gitu. Insya Allah dimaklum tersebut terus belajar. Beda halnya dengan orang yang di zaman sekarang tidak mau belajar, baik itu melalui bertemu langsung, tidak mau juga ternyata. Maka kebodohannya di kenapa? Karena di zaman banyak kiai ulama gitu kan, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, maka bodohnya itu tidak dimaklum. Dan nantinya dosa. Kalau kita tidak bisa membaca surat Al-Fatihah yang tidak sesuai dengan makhraj kaidah tajwid yang benar. Begitu. Jadi ada dua jawabannya. Lantas bagaimana tuh ketika sholat? Apakah sah atau tidak? Nah, kalau sholat kan harus menggunakan ilmu. Ya, Al-Fatihah itu bagian dari rukun. Ya, Bu ya. Kalau merasa dirinya belum bisa, maka belajar. Kalau ternyata nggak mau belajar gimana? Ya itu nanti bisa ngaruh kepada fikih sholat. Bisa jadi sholatnya tidak sah. Itu sebetulnya sah atau tidaknya lebih mengetahui, tapi kita bisa mengetahui dari teori, dari keilmuan gitu ya. Dari keilmuan tersebut kita bisa yakin. Jadi gitu ya Bu ya. Kalau kita merasa belum bisa maksimal bacaan Al-Fatihahnya, maka sekali-kali kita untuk memberanikan
Itu. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu ya. Lantas bagaimana kalau kita bermakmum kepada imam yang fasih? Tindakan apa yang kita lakukan? Nah, ini lebih luas lagi jabarannya. Ini nanti masuknya ke fikih. Jadi kalau misalkan, jadi gini ya, dalam kaidah tilawatul Quran atau kaidah tajwid, kesalahan itu ada kesalahan khafi, itu ringan, ada kesalahan yang sakil, berat. Ya, kesalahan ringan ya tidak sampai merubah makhraj huruf, ya, tidak sampai merubah panjang pendek huruf, maka insya Allah bisa di apa ya, bisa direferensikan imam. Kalau selagi kesalahannya khafi, tapi alangkah baiknya yang lebih fasih ya, itu yang jadi imam itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kesalahannya sakil, berat gitu ya? Maka kita ada dua jawabannya. Kita sebagai makmum, misalkan kesalahan berat itu gimana contohnya? Ha dibacanya ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu fatal. Ya, kalau kita bermakmum kepada imam yang fatal, alangkah baiknya kita memisahkan sholat nanti, tapi tidak keluar dari barisan. Kalau kita keluar dari barisan kan nanti nabrak makmum-makmum di belakang. Ya Bu ya. Jadi kan kalau kita ngelewatin orang-orang sholat kan gak enak. Jadi kita sholatnya tetap di situ tapi beda gerakan. Mufarokoh dalam bahasa fikihnya, mufarokoh memisahkan diri. Kenapa? Karena fatal kesalahannya. Masa Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim fatal banget. Makhraj hurufnya salahnya fatal banget, maka kita wajib memisahkan diri. Tapi kalau misalkan sedikit khafi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pasti ada sedikit-sedikit kesalahan. Satu nada cengkoknya atau panjang pendeknya kurang. Ya, kalau kopi ya insya Allah masih dimaklum. Ya, bisa dipahami Bu? Bisa Cukup. Ustaz. Ya. Alhamdulillah bisa kalah khair. Alhamdulillah. Ya, Bu. Monggo yang lain ada yang mau ditanyakan, masih banyak waktu ya, 5 menit lagi mungkin. Mudah-mudahan ada yang lagi yang mau nanya, silakan. Mas Adib, ada yang mau nanya lagi? Mangga Bapak Ibu. Ibu-ibu yang lain atau adik-adik dipersilakan bertanya. Bertanya itu adalah kesempatan emas ya. Jadi kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Mumpung masih ketemu. Oke. Saya keluar dulu Pak Pep ya. Tidur gitu. Kan tidur. Iya. Kirain mau bertanya. Yo, monggo. Diva, Mama Diva, monggo bertanya. Siapa lagi? Ibu Nunik mau bertanya? Ibu Nurma Syukur mau bertanya? Monggo ditunggu. Ibu Uti. Ibu Uti mau bertanya enggak, Bu? Bebas. Pertanyaan lebih luas tadi. Pertanyaan pertama bagus banget. Ibu Uti mau bertanya? Tidak, Ustadz. Monggo. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Nanya apa, Bu?
Nanya apa, Bu? Ya, gimana Mas Adib mau closing atau gimana? Monggo dikembalikan ke hostnya. Mendengarkan Ibu dulu, Ini Ustaz. Ibu Uti mau nanya mungkin Pak. Boleh, boleh. Mangga Bu. Mendengarkan aja. Yang terkait itu Ustadz, kalau imamnya itu tidak pahih ya dalam membaca Al-Quran, yang dimaksud Mm-mm. memisahkan diri itu sholat sendiri atau bagaimana ketika kita lagi bermakmum gitu. Oke, jadi kita artinya saya mufarokoh atau bilang aja mufarokoh. Ya, kenapa sampai mufarokoh itu dibolehkan kalau kesalahannya fatal. Ya, tadi yang udah contohin Alhamdulillah waladolin kan zaman dulu kan banyak tuh. Ya, tapi bukan masalah hormat menghormatinya. Kita itu bagaimana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan keilmuan fitin wa dunya wal akhirah. Jadi bukan berarti nggak menghormati imam tersebut, ya. Kecuali kalau sama-sama, mohon maaf, kecuali kalau sama-sama kitanya nggak ngerti, nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti. Nah itu kan sama tuh, kalau sama keilmuannya insya Allah boleh. Ya, memang sholat itu alangkah baiknya berjamaah. Ya, kenapa jamaah bukan hanya 27 derajat? Ya, bukan hanya itu pahalanya besar, bukan hanya itu. Tapi biasanya kalau sholat berjamaah itu bisa tertolong dengan orang yang lebih paham daripada kita. Kekhusuan kita mungkin kurang, akan tertolong, akan tertutupi dengan mereka-mereka yang lebih ahli khususnya. Ya, atau kekurangan kita, mungkin kita kurang bacaannya kurang benar, atau gerakannya kurang benar. Ketika sholat jamaah itu akan tertutupi. Itulah salah satu keutamaan ketika sholat berjamaah. Tapi Benar ya. kalau perempuan biasanya di rumah, ya nggak apa-apa. Kalau berjamaah di masjid atas izin suami, begitu ya. Biar suaminya nggak kehilangan. Nanti, wah mana istri? Oh, ternyata benar. Baguslah ke masjid, sholat berjamaah. Nah, kecuali kalau ibunya ngerti, ibunya udah paham nih, ahli tajwid nih. Bukan hanya ahli tajwid, ahli kiroah, baik kiraatul sab'ah, kiraatul asyara maupun kiraatul arba'ata asyara. Maka ibu harus tegas. Ini imamnya udah berlebihan, kebangetan salahnya. Maka kita harus mufarokoh. Mufarokoh itu lah arti kan sendiri. Gak masalah dilihat sama orang. Kamu kok sholatnya beda sendiri gerakannya. Kamu kok nggak bareng sama ini? Loh, saya mufarokoh. Saya menyelamatkan diri daripada saya ikut berjamaah yang mana imamnya itu sangat fatal bacaannya. Saya takut tidak sah sholatnya. Daripada saya tidak sah sholatnya, ya udah saya memberanikan diri untuk sholat sendiri, walaupun masih di tempat itu. Ya, Bu ya. Kalau kita langsung meninggalkan tempat itu kan nanti di belakangnya banyak makmum. Ya, lebih berdosa kalau kita ngelewatin di depan orang sholat itu. Lebih berdosa. Ya, itu. Tinggal kalau ada yang nanya tinggal jelasin aja. Saya menyelamatkan diri. Takutnya saya sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena saya bermakmum kepada yang fatal. Ya. Iya, misalkan contoh misalkan apa ya? Contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aduh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke. Makanya penting sekali nih untuk orang tua zaman sekarang. Ya, jangan sepelekan belajar agama. Sekali lagi, jangan sepelekan belajar agama. Karena apa? Karena kalau kita meninggalkan anak yang dalam keadaan bodoh, nanti orang tuanya akan dipertanggungjawabkan. Bisa riwayat dari masuk neraka, pokoknya masuk surga. Lalu ditanya sama malaikat di neraka tersebut, wahai Fulan bin Fulan, kenapa kamu bisa masuk ke neraka? Wahai malaikat, saya semasa hidupnya Masuk. tidak diarahkan ke
ini tidak diarahkan untuk belajar agama. Ya. Maka itu yang tadi orang tuanya sudah di surga ditarik kembali ke neraka. Orang tuanya tidak bisa mengarahkan anak-anaknya untuk bisa agama. Ngeri nggak, Bu? Ngeri banget ini. Jadi jangan sepelekan. Kewajiban orang tua itu kalau tidak bisa mendidik, kita mengarahkan. Mengarahkan kemana? Mengarahkan ke lembaga-lembaga pesantren, atau TPQ, atau DTA, ya. Lembaga-lembaga yang bisa bisa diarahkan untuk bisa paham agama. Ya, kan zaman sekarang, mohon maaf, zaman sekarang anak itu berani ke orang tua. Bukan mereka yang bandel, tapi diri kita selaku orang tua telah apa istilahnya tuh, membiarkan anaknya dalam keadaan tidak mengerti. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, Bu ya. Akan pentingnya sekali kita mendidik anak. Termasuk fardu ain semua ya, semua baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, semuanya diwajibkan untuk bisa paham ilmu tahsinul Quran. Ilmu tahsinul Quran bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, tapi bisa digunakan seumur hidup. Jadi kita kalau kita menghafal, mempelajari tahsinul Quran, tidak ada ruginya. Karena ilmu tersebut bisa digunakan secara unlimited sampai yaumil kiamah. Oke, bagus ya Bu ya. Cukup Bu. Tadi siapa Ibu? Terima kasih sudah cukup Ibu Ustadz. Uti. Ibu Uti. Insya Allah, Insya Allah. Jawabannya terlalu panjang lebar. Monggo satu lagi yang bertanya biar ganjil. Tiga, baru dua nih. Nggih, siap. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Pak Ustadz. Boleh, Dari boleh. Ibu Hernawati. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, Waalaikumsalam. bagaimana caranya supaya kita mudah memahami letak keluar huruf? Jadi Masya memahami Allah. keluarnya huruf itu letaknya di mana gitu Ustadz. Oke. Dari ibu siapa tadi? Ibu Hernawati. Ibu Hernawati. Masya Allah ini bagus juga pertanyaannya. Baik. Bagaimana caranya bisa memahami makhraj tempat keluarnya huruf dengan tepat, dengan tepat ya, sesuai dengan kaidah yang telah diajarkan. Baik. Pertama kita pahami ilmunya, ya. Ya, dipahami itu karena ilmu itu bukan di layar, ilmu itu bukan di buku, tapi ilmu itu di hati dan pikiran kita. Biar kita bisa mempraktekkan itu enak gitu ya. Pertama kita benar-benar memahami dengan cara menghafal. Biasanya kalau menghafal itu kuat ingatannya. Itu yang pertama Bu ya. Contohkan, oh ternyata dal tato. Dal tato itu ujung lidah bertemu pangkal gigi di atas. Oh diapalin tuh. Oh ternyata bangsanya atau lakopnya itu ternyata nitnya. Oh begitu. Jadi dipraktekin. Kedua itu dipraktekin. Setelah kita paham, kita dipraktekin. Kita bawa cermin, ya nanti bisa nanti kapan-kapan mau tidur atau mungkin bangun tidur ya. Bangun tidur bercermin nanti gimana tuh wujudnya. Nah nggak apa-apa bangun tidur juga nggak masalah. Mau tidur juga nggak masalah. Pokoknya di momen-momen ketika bercermin kita praktekin. Da, da, ujung lidah bertemu pangkal gigi siri atas. Berarti pangkal itu berarti paling ujung. Ya, da di do bad do dan da ni da na mi dan da ni da. Nah, kalau ternyata prakteknya belum bisa, Pak Ustadz, sering dengar orang-orang ngaji baik di Murotal atau di YouTube atau langsung kita gitu ya. Sering dengar, otomatis kita murojaah lagi, murojaah lagi. Ya, pertama kita pahami, betul-betul paham dan hafal. Kedua dipraktekkan. Contoh lagi misalkan ja, ja, huruf jim itu tengah lidah. Nah, tengah lidah berarti di mana? Nah, bisa dirasakan kan? Tengah lidah. Oh, berarti jaji jubaja. Jo jang jani jaj minal mujni maji jang jani ja dan seterusnya. Intinya banyak praktek.
banyak praktek dan banyak mendengarkan. Karena gini loh, anak-anak itu kadang susah paham. Bukan hanya orang tua, bukan hanya orang dewasa. Kadang anak-anak itu kadang enggak ada yang cepat paham, ada yang lambat. Tapi ketika anak sering mendengarkan murotal, sering mendengarkan orang ngaji, gurunya ngaji, bahkan sering dipraktekkan ngaji, biasanya akan membekas. Ya, karena belajar itu kadang ada visual, ada auditoria, ada kinestika, itu macam-macam ya. Jadi eh, ibu nanti selain memahami dengan hafal, sering praktek. Kalau sudah sering praktek, sering-sering mendengarkan. Itu ibu ya. Ya. Kalau pengen lebih ahli lagi gimana? Kalau pengen lebih ahli lagi, punya guru apa ya? Offline. Guru yang ketemu langsung. Ya, insya Allah di rumah masing-masing ada guru ngajinya masing-masing. Silakan manfaatkan dan maksimalkan untuk belajar di guru ustadz di kampungnya masing-masing. Sambil bertanya, ketika nggak ngerti tanya lagi, ketika nggak ngerti tanya lagi. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu orang yang paling cerdas, Bu. Ya, kecerdasannya tidak diragukan lagi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dijuluki Babul Ilmi. Ya, julukannya Karamallahu Wajah. Itu ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu banyak nanya ketika sedang belajar. Itu ya. Nah, banyak nanya sehingga ilmunya tuh kena semua. Sehingga bagaikan memburu binatang tuh banyak kenanya, banyak buruannya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kita juga begitu. Ketika belajar dimanapun, baik secara online ataupun offline, kita perbanyak bertanya sesuai dengan apa yang kita belum ketahui. Nah, dengan banyak pertanyaan itu, secara otomatis kita menambah pengetahuan. Jangan gengsi, jangan malu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib enggak gengsi. Ya, ya tidak diragukan kecerdasannya. Julukannya adalah Karamallahu Wajah, bahkan Babul Ilmi. Nah, kalau gudangnya ilmu Rasulullah, kalau babul ilmi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kita tidak ada jaminan nggak mau bertanya. Nah, jadi gitu bagus ya. Terus bertanya. Setiap hari usahakan ada gurunya. Ya, jadi belajarnya bukan seminggu sekali, apalagi sebulan sekali, tapi belajarnya itu rutin. Ya, boleh misalkan jauh guru ngajinya, boleh datangkan lewat privat. Ya, eh masih sibuk sayanya, boleh online. Masih banyak cara. Di zaman sekarang tuh media-media tuh banyak banget. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Ya, karena minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Gitu. Kewajiban belajar itu dari mulai lahir sampai meninggal. Termasuk saya pribadi juga punya kewajiban belajar. Aku di rumah juga punya kewajiban. Kalau pengen lebih mahir, sering-sering belajar baik secara online maupun offline. Jadi ngajinya bukan hanya mingguan atau kejawab ya. Oke, nanti kalau sudah nanti closing statement. Cukup Mas Adib. Bisa di-share materinya. Pengen materi menghubungi Mas Adib selaku moderator. Baik, terima kasih Ustaz David. Barangkali Bapak Ibu, teman-teman semuanya barangkali ingin tadi yang disampaikan Ustaz David untuk materinya, untuk nomornya bisa hubungin nomor saya ya, udah saya share ke kolom chat. Maka bisa di save, bisa di WA. Nanti untuk materinya saya kirimkan via WA ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk kajian kita pada malam hari ini. Mungkin kita cukupkan ya Pak Ustadz. Boleh, boleh. Paling closing statement. Ya. Baik, sebelum ditutup kita dokumentasi dulu ya. Maka teman-teman Bapak Ibu yang bisa memungkinkan untuk on kamera dipersilahkan untuk Pulpen aku hilang. dinyalakan kameranya.
Yang dinyalakan kameranya ya, jangan mic-nya. Apa enggak? Kalau dari awal ada 40-an bisa di Iya. dokumentasi. Jadi Ini udah pada Udah, Pak. mungkin karena uh, tadi kalau di kolom chat kan Pak banyak yang ada yang dipakai, nah laptopnya mau dipakai Bapak, HP-nya mau dipakai, terus mau tidur iya, istirahat gitu kan. Iya. uh, iya, Gak apa-apa, iya, nggak apa-apa. boleh, boleh. Ah, Pesertanya 40-an tadi, 45, iya, 45 46. tadi. Iya, iya, iya. Pak Ustadz Punten untuk sesinya bisa ditutup dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu, adik-adik semuanya. Jangan lupa terus, dan ini adalah nanti insya Allah ada season berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ini belum seberapa, nanti bisa mempelajari hal yang lain tentang tahsinul Quran ya. Paling ya, surat Al-Insyirah yang berbunyi innamal usri yusra. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Ya, di situ sudah ditegaskan bahwasanya segala kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan kesulitan, insya Allah ada kemudahan dibalas dengan dua kemudahan. Dan kalau mau dibedah itu panjang ya. Al-usra itu ma'rifat isimnya. Kalau ma'rifat itu ada batasan masa. Sedangkan yusron itu nakiro. Kalau isim nakiro itu tanpa batas, unlimited. Jadi kesimpulannya kalau kesusahan, kesulitan itu ada masa-masanya. Tapi kalau kemudahan itu pasti unlimited seumur hidup. Dari maknanya itu. Kalau mau dibahas lagi panjang kali lebar. Itu ya. Alhamdulillah Ustaz Afif juga ada punya referensi, jadi tidak sembarangan menyampaikan. Ustaz Afif juga menggunakan kitab-kitab sebelum kita menguasai Ikro, ya, kiroati. Ustaz Afif punya syahadah banyak. Ya, syahadah Ikro punya, syahadah kiroati punya, rubaiyat punya, Jariyah juga punya, Qur'ani Sidogiri juga punya, termasuk Ummi Tasili Al-Barqi, ya. Bahkan mempunyai metode sendiri, metode klinik tahsin, ya. Alhamdulillah mu'alif, pengarang metode klinik tahsin, Ustaz Afif ya. Ini alhamdulillah tahadus binikmah, bahkan menguasai Hidayatus Sibyan, kitab pesantren, referensi ya. Referensi kitabnya ada kitab Hidayatus Sibyan, kitab Tuhfatul Atfal, kitab Jazari, kitab-kitab yang lainnya. Jadi tidak sembarangan, punya guru yang mutasil, yang sambung sampai kepada Rasulullah. Jadi beruntung sekali Bapak Ibu yang belajar dengan Ustaz Afif. Jadi sanadnya bisa dipertanggungjawabkan fitin wa dunya wal akhirah. Semoga bermanfaat. Insya Allah lain waktu kita akan berjumpa kembali. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya yang sudah berpartisipasi untuk ikut kelas atau kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, bisa dipraktekkan dan diamalkan gitu ya. Walaupun mungkin sedikit demi sedikit untuk mengamalkannya, nggak apa-apa. Penting ada progres gitu kan. Baik, kita tutup untuk kajian kita pada malam hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.